Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jamaah pengajian Masjid Al-Khair yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada kajian rutin kita, dan insyaallah kita akan masih melanjutkan pembahasan kita tentang prinsip-prinsip dasar Islam yang kita telah sampai kepada keutamaan dan keindahan Islam, yakni poin ke-8 dari prinsip dasar Islam. Dan kita melanjutkan yakni poin C, keindahan Islam yang berupa larangan. Jadi di dalam agama kita ada larangan-larangan yang di dalam larangan-larangan agama kita itu ternyata terdapat keindahan. Telah kita sebutkan keindahan Islam berupa larangan itu. Yang pertama adalah agama kita Islam melarang syirik, yakni seorang muslim dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Yang kedua, Islam agama kita itu melarang kita dari yang namanya kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dan menuruti keinginan hawa nafsu. Jadi keempat hal ini adalah merupakan rumusan dari dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu dia bisa berupa kekafiran, dia bisa berupa kefasikan, dia bisa berupa kedurhakaan, dan juga berupa menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga, jamaah. Apa itu? Yakni keindahan Islam berupa larangan itu adalah Islam melarang perbuatan bid'ah. Apa itu? Yakni mengadakan sesuatu di dalam agama, ya, sesuatu yang baru di dalam agama ini. Jadi agama kita melarang hal bid'ah itu, yakni sesuatu yang baru. Dan ini adalah hal sepertinya hal yang sangat sensitif kalau bicara tentang bid'ah ini. Sebagian orang ada yang berlebihan dalam hal ini. Boleh jadi dia berlebihan di dalam membicarakan hal ini, atau sebaliknya sama sekali tidak menyentuh pembahasan ini. Ini juga tidak. Yang terbaik adalah pertengahan. Karena memang kalau kita lihat di dalam agama kita, penyebab yang namanya perbuatan dosa itu adalah karena perkara bid'ah itu. Ya, dan ini memang perlu pembahasan khusus sepertinya, ya. Oleh karenanya saya dengan serba ringkas barangkali akan membahas ini. Boleh jadi selesai, boleh jadi tidak akan kita lanjutkan, ya. Jadi yang namanya bid'ah itu ada di dalam bab pembahasan agama kita.
Dan ini bukan hanya wajib diketahui oleh ahli ilmu, tokoh agama, tidak. Kaum muslimin pun mesti mengetahui apa yang dimaksud dengan bid'ah itu. Ya kan? Karena apa? Karena biar tidak salah memahami tentang kata bid'ah ini, dan dia bisa menempatkan kata bid'ah itu. Dan juga dia tidak menghilangkan, tidak fobia dengan kata bid'ah itu. Ya. Jadi dari mana kita mengawali pembicaraan bid'ah ini, jamaah? Pembicaraan kata bid'ah ini adalah hampir di semua lini hidup dan kehidupan kita ini ada kata-kata yang menjadi lawan dari kata yang lain. Ya. Atas, bawah, besar, kecil, jauh, dekat, wanita, laki-laki, ya kan? Hidup, mati, apalagi. Termasuk di dalam agama itu. Di dalam agama kita kenal yang namanya tauhid, yakni mengesahkan Allah. Lawannya apa? Apa lawan tauhid? Ibunda, lawan tauhid apa? Syirik. Iya, menyekutukan Allah. Itu harus tahu ibunda tuh. Oh, ini tauhid, ini syirik. Kemudian ada taat atau toat, patuh. Apa lawannya? Apa lawannya? Ingkar atau maksiat. Itu jadi lawannya tuh, mau nggak mau. Taat itu lawannya ingkar. Taat lawannya maksiat, melanggar. Nah, di dalam agama kita ada yang namanya sunnah. Sunnah itu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang menjadi aturan agama itu sunnah. Nah, dia ada yang menjadi lawan dari sunnah itu. Itulah yang namanya bid'ah. Segala sesuatu yang baru di dalam agama, ya, dimasukkan oleh agama, orang mengerjakannya dalam rangka ibadah, tapi tidak pernah diisyaratkan, dianjurkan, apalagi dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita awali dari kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-Maidah ayat 3. Ya. Ini ayat turun pada waktu Nabi sedang haji. Kita kenal haji wada. Nabi itu sekali melakukan ibadah, ya kan? Pertama dan terakhir, ya, ini yang namanya kita kenal haji wada. Nah, ini ayat turun ini. Maka sekitar 3 atau 4 bulan kemudian Nabi wafat. Oleh karenanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan, apa makna yang terkandung di ayat ini adalah Nabi akan wafat. Karena Nabi Allah sudah menurunkan, mengatakan agama ini sudah sempurna. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Saya ingin bertanya jamaah, kalau sempurna itu artinya apa? Lengkap, cukup, pas, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Itu namanya sempurna, perfect. Nah, itu nggak bisa kita
membantahnya itu. Makna sempurna itu apa itu? Jadi agama kita ini tidak butuh dia yang namanya tambahan sedikit pun juga. Nggak butuh yang namanya pengurangan sedikit pun juga. Walaupun, ini dianggap atau disangka baik. Saya ulangi, agama kita ini nggak butuh tambahan, apalagi pengurangan. Walaupun tambahan atau pengurangan itu disangka atau dianggap baik. Dari siapapun juga, ya, meskipun dianggap besar oleh sebagian manusia, ya. Jadi walaupun datang sesuatu itu dari orang yang dianggap besar, tapi kalau dia bukan dari pembawa risalah agama ini, yakni nabi, maka itulah namanya menambah atau mengurangi. Ya, ini adalah satu perkara yang besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi sangat dicintai iblis. Bid'ah ini ini kan baru dibahas. Nanti belum masuk kita pembahasan dari istilah. Nanti kita masuk kepada pembahasan makna secara bahasanya, makna secara istilah. Sabar ya. Sabar. Jangan buru-buru, sabar. Ini kita lagi berbicara dari paling pangkalnya dulu, baru nanti ke ujungnya. Karena kalau di pangkalnya nggak dipahami, takutnya salah paham. Karena orang yang salah paham lebih fatal daripada orang yang nggak paham. Masih mending nggak paham daripada salah paham. Bahaya kalau salah paham. Kalau nggak paham dia nggak salah apa-apa. Tidak paham aku, ini nggak apa-apa, aman. Aku ngaji Ustaz Amri ngaji duduk, nak duduk aja nunggu sholat isya, tidak apa-apa. Paham itu aku, sudah. Tapi kalau salah paham, nah itu bahaya itu. Yang ngajarin belum tentu seperti itu, dia memahaminya seperti itu, kan kemana-mana rusaknya. Itu ya. Kita ulangi ya. Jadi perkara bid'ah ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia disukai oleh iblis. Kenapa? Karena orang yang membuat bid'ah itu dia susah untuk bertaubat. Karena dia menyangka perbuatannya itu apa tadi? Baik, bagus. Jadi susah dia mau taubat. Beda kalau orang melakukan maksiat, minuman keras, berzina, maling. Dia sendiri sudah menyangka itu, bahkan mungkin paham itu perbuatan buruk, dosa. Tapi dia mungkin karena hawa nafsunya kalah, karena tuntutan ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau perbuatan dosa yang namanya bid'ah, orangnya susah untuk taubat. Karena dia menyangka dia melakukan perbuatan yang baik. Parah nggak? Susah, iya. Sama seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kata para ulama, salah satu orang yang susah dinasihati, yakni orang yang sedang jatuh cinta. Susah nasihatin. Mau kok kita bilang apa? Dia lagi jatuh cinta gimana? Dia tidak ini, dia cinta gimana? Susah. Pernah jatuh cinta nggak? Ayah anda pernah jatuh cinta? Sama saya juga pernah. Susah dikasih tahu. Jadi secara tidak langsung orang yang berbuat bid'ah itu sudah melanggar apa? Firman Allah tadi. Agama ini sudah sempurna, tapi oleh dia ditambah atau dikurangi.
yang menurut persangkaan dia ini kan baik. Apa salahnya? Ida adola larangannya, ya kan? Itu kan dasarnya kan. Masa dilarang ini kan apa salahnya ini? Jadi dia nggak sadar dianya. Bahkan dia melawan orang yang melarang itu, kau ini masa kami mau ibadah di larang. Nah inilah tuh. Nah, oleh karenanya kita mesti mengetahui bahwa orang yang menambah berbuat bid'ah di dalam agama ini secara tidak langsung dia sudah membantah firman Allah tadi. Bahkan sudah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkhianat di dalam menyampaikan amanah atau risalah atau ajaran. Berkhianat itu apa? Apa berkhianat? Tidak menyampaikan. Curang berarti. Ada yang tidak disampaikan. Ini saya nih disuruh nyampaikan oleh seseorang, sampaikan kepada jamaah apa? Masjid Al-Khairat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu saya sampaikan cuman 1 2 3 4 8 9 10. 5 6 7-nya enggak. Itu amanat enggak saya? Tidak. Itu khianat. Berarti orang yang berbuat bid'ah itu berarti nyangka Nabi berkhianat, Nabi nggak nyampai. Sedangkan Nabi itu sudah menyampaikan semua. Makanya perkataan Imam Malik ini bagus sekali. Apa kata beliau? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yauma izin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa kata Imam Malik bin Anas ini? Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, yang dia menganggapnya bid'ah ini baik. Tadi kita bilang baik tadi. Barang siapa yang membuat perkara yang baik, baru, bid'ah di dalam agama ini, yang dia menyangka ini baik perbuatannya. Kalau dalam bahasa ini itu bid'ah hasanah. Ini kan bid'ah hasanah ini. Apa kata beliau? Maka sesungguhnya dia sudah menuduh Nabi Muhammad SAW itu tidak amanah menyampaikan risalah atau ajaran. Berarti Nabi itu dianggapnya berkhianat. Ada yang nggak disampaikan oleh Nabi, yang dia lebih tahu dari Nabi. Nabi aja nggak nyampain, dia ini ada nih. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Kenapa? Nah, lihat, para ulama tuh mereka berkata tuh punya landasannya, punya alasannya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Bagus dah tuh. Landasannya, alasannya Imam Malik itu. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, berarti dia sudah mengatakan Nabi itu berkhianat. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agama. Apa beliau lanjutkan? Maka apa-apa yang menjadi bagian agama pada saat ayat ini turun, maka dia menjadi bagian agama pada hari ini. Dan apa-apa yang tidak menjadi bagian agama pada saat ayat itu turun, maka dia tidak menjadi bagian agama pada hari ini. Bagus nih perkataan Imam Malik itu. Jadi apa-apa
yang menjadi bagian agama, yang tidak menjadi bagian agama pada saat ayat ini turun, maka pada hari ini pun dia tidak menjadi bagian agama. Karena agama sudah sempurna. Dia paham nian beliau ini. Apa yang tidak menjadi bagian agama pada saat ayat ini turun, dia tidak menjadi bagian agama pada hari ini. Kapan itu? Pada saat Imam Malik mengatakan hal itu. Begitu pula sampai nanti, dan kita pun berkata, karena Allah sudah berfirman dulu 1400 tahun yang lalu, agama ini sudah sempurna. Maka kita pun berkata, apa yang tidak menjadi bagian agama pada hari itu, jika tidak menjadi bagian agama pada hari ini, nanti juga cucung kita juga berkata itu sampai hari kiamat. Berarti agama kita ini tidak butuh yang namanya tambahan. Inilah hebatnya agama kita itu jamaah. Dia sudah sempurna. Nggak butuh lagi tambahan. Apalagi pengurangan, campur tangan dari orang. Lihat Al-Quran itu. Al-Quran itu dijaga oleh Allah, lepas dari campur tangan manusia. Berbeda dengan agama yang lain itu. Agama yang lain itu penuh dengan campur tangan manusia. Walaupun pada awalnya agama itu apa? Benar. Misalnya agama Nasrani. Waktu di zaman Isa diturunkan, Nabi Isa alaihissalam, yang dia dulu juga Islam itu agama itu. Nama Islam. Setelah Isa menurut keyakinan kita diangkat ke langit, menurut keyakinan mereka apa? Disalib. Lalu berlalulah waktu sehingga agama mereka itu dipenuhi tambahan. Sampai-sampai kitab suci mereka sendiri ditambahi dengan perkataan manusia. Maka hilanglah tadi tuh yang sebenarnya agama samawi, istilahnya itu kan agama dari langit. Kan agama langit itu kan 3. Nasrani, Yahudi, Nasrani dan Islam kita sekarang. Tapi yang 2 ini sudah penuh dengan bid'ah. Yakni dicampuri oleh perkataan manusia sampai kitab sucinya itu. Paham sampai sini? Paham jemaah? Nah, bedanya dengan agama kita dipelihara oleh Allah sampai sekarang nih 1400 tahun tuh, siapa yang menambah agama ini cepat tahu. Contoh sumber agama kita yakni Al-Qur'an. Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini, kami yang memeliharanya. Lihat jaminan Allah terhadap Quran. Siapa yang bohong, mengurangi, menambah 1 huruf saja Quran tuh, orang langsung tahu. Di timur orang nambah 1 huruf, apalagi 1 ayat, apalagi 1 surat. Di barat orang tahu, di selatan orang itu, di utara orang tahu. Begitu Allah menjaga agama ini supaya tidak berkurang, tidak bertambah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, memang fatalnya bid'ah itu, kerusakan yang dimunculkan oleh bid'ah itu, dia bisa merusak agama itu. Lihat tuh agama yang dibawa oleh Musa dan Isa itu agama Islam dari Allah. Tapi oleh kaumnya, umatnya setelah meninggal mereka ditambah-tambahi. Sebagiannya dikurang-kurangi. Bahkan hilang jadi. Kalau agama lain kan lah cetonian. Apa ceto itu bahasa? Udah pasti nian. Nah, agama yang lain itu udah pasti buatan manusia.
Seperti Buddha itu dibuat oleh Sang Siddhartha, Buddha Gautama, dan seterusnya itu. Lao Tse, agama dari Tionghoa itu buatan manusia kan, udah pasti nian. Jadi seorang yang dianggap soleh, dia bikin kitab sucinya, dia ngajarin, terus dapat pengikut, terus sampai sekarang tuh kan banyak. Terakhir tuh di abad ke-20 ini ada dulu orang di India tuh namanya Sai Baba itu. Tahu kan? Dia punya bisa ngeluarin tepung, bisa ngeluarin emas dari apa. Banyak pengikutnya itu. Iya, udah. Jadi itu tadi, pengikut tadi. Banyak pengikutnya itu. Nah, kalau agama Yahudi dan Nasrani itu awalnya Islam. Yang Allah utus Musa dan Isa kepada Yahudi dan orang Nasrani itu. Mendakwahkan Islam, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu ajaran dua nabi itu. Lalu punya syariat masing-masing yang berbeda dengan syariat kita. Nah, oleh pengikutnya ditambah, dirusak, sampailah sekarang jadi agama Yahudi sekarang, agama Nasrani sekarang. Beda dengan agama kita ini. Agama kita dipelihara, apalagi pokok-pokoknya itu sampai sekarang. Makanya siapa yang membuat bid'ah, apalagi yang disepakati oleh kaum muslimin, cepat orang tahu. Seperti bid'ahnya orang yang menganggap ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Misalnya bid'ahnya kaum Ahmadiyah Al-Qadiani. Ada orang yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, semoga Allah melaknatnya. Dia membuat ajaran, dia menganggap ada dapat wahyu dari Tuhan. Lalu dia bikin itu kitab, namanya kitab Tazkirah. Lalu dia ngajar banyak orang. Memang setan memang pintar, jadi banyak pengikutnya. Lalu dia munculkan, akhirnya dia menganggap, sampai pada tahap menganggap dirinya nabi. Dan para ulama sudah mengeluarkan ini bukan Islam. Sebaiknya dia bikin agama sendiri. Ini dia baru membuat sesuatu yang baru. Kenapa? Karena menurut keyakinan kita di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup, khotamul anbiya. Tamat, tidak ada lagi nabi sudah beliau. Bahkan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. La nabiyya ba'di. Kalau nabi aja nggak ada, apalagi rasul. Karena rasul itu lebih tinggi daripada nabi. Nah, nanti pembahasannya sudah kita bahas, apa beda nabi dan rasul. Kan sudah pernah saya sampaikan. Ya, jadi kita kembali ke tadi itu. Jadi yang merusak agama ini adalah yang namanya bid'ah itu. Ya. Jadi kita kembali ke tadi bahwa agama ini sudah sempurna sampai Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah itu sudah mengajarkan, ya, tidak seekor pun burung yang terbang membolak-balik sayapnya itu, ya, melainkan Rasulullah SAW sudah mengajari kita, kata sahabat Abu Zar. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kita ke sorga, memasukkan kita ke sorga, dan menjauhkan kita dari neraka sudah Nabi ajar. Sudah, apa aja yang menyebabkan kita masuk surga, apa aja yang menyebabkan kita terhindar dari neraka, Nabi sudah ngajarin kita. Hadis yang kedua, ini hadis yang kedua ini yang sering disampaikan tuh, ya. An Salman qala lanal musyrikunna
kuna qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati faqala ajal. Dari sahabat Salman Al-Farisi, dia berkata, orang-orang musyrik itu telah berkata kepada kami, sesungguhnya nabi kamu itu sudah ngajarin segalonyo sama kamu, ke kamu, sampai cara buang air diajar oleh nabi kamu. Apa jawab Salman? Betul. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi coba lihat jamaah, orang Yahudi aja tahu nabi kita tuh ngajarin segalon. Sampai cara buang air aja dia ajar oleh nabi. Bener gak? Iya kan? Nah, kenapa? Karena memang nabi ngajarin gitu. Kalau kita pikir, apalah itu buang air? Hanya masalah apa? Masalah remeh. Bahkan terkesan males gitu ngomonginnya kan. Masalah sesuatu yang jorok, busuk. Tidak perlu benian ngomonginnya. Tapi lihat ajaran agama kita. Diajar gitu, Mak. Bahkan diancam gitu, Mak. Betul, Mak? Diancam gitu kalau melanggar buang air itu. Saya pekan kemarin ya nyampaikan di sini masalah yang Nabi sedang berjalan lalu sama sahabat, lalu ada 2 penghuni kubur itu yang disiksa. Ada kan? Lalu Nabi mengambil pelepah korma muda. Lalu Nabi berkata, ini sedang dihukum. Salah satunya kenapa? Karena ceboknya enggak cebok. Lihat. Itu diajar oleh Nabi. Bahkan Nabi melarang kita buang air di bawah tempat orang galak berteduh. Bawah pohon. Kalau gini kok misalnya di bawah halte. Di bawah halte. Atau di tempat orang nongkrong lah. Nggak boleh. Itu agama kita melarang, Mak. Makanya di pasar itu ada WC umum. Coba bayangkan, Mak, dagangan Mak dikencingin orang. Di dindingnya. Siapa yang pesing, ya kan? Orang, salah satu manusia yang suka dilaknat orang tuh orang yang sembarangan buang air. Baik A buang air kecil, BK buang air kecil, atau BB buang air besar. Itu salah satu orang yang dilaknat orang. Apa dilaknat? Apa dilaknat, Mak? Didoakan keburukan. Disumpahin kalau masuk gitu. Itu salah satunya orang yang suka buang air sembarangan. Pasti orang, kalau bahasa Bengkulu ciri, orang yang suka ciri sembarangan tuh, itu manusia suka dilaknat oleh orang. Disumpahin sama orang. Siapa yang kencing? Wah, keluar kata orang. Nggak sanggup kita dengarnya itu, ya kan? Pengalaman lah, orang pasar tahu lah. Makanya ada tuh WC umum itu. Itu ajaran Islam. Emak pernah nonton nggak di YouTube itu? Sekarang di YouTube kan, dulu TV. Orang di India itu, maaf, mereka punya tradisi buang air sembarangan. Ngeri gitu. Buka lah itu. Bagaimana orang, mereka nggak, sampai sekarang katanya mereka tuh nggak kenal yang namanya di rumahnya tuh mereka bahkan itu kasta yang paling rendah itu. Kan kita selama belajar dulu sudra itu, tata. Kan orang Hindu itu kan membagi kasta manusia kan. Yang paling rendah, ada lagi yang di bawah sudra tuh. Nah, gawe orang yang paling rendah itu ngumpulin kotoran orang tuh. Bayangkan alangkah ini. Kita kan enggak sesusah-susah orang zaman gini. WC ada di rumah. Bahkan ada di dalam rumah. Bahkan ada di kamarnya tuh WC. Bahkan sudah bagus lagi. Pakai porselen itu. Walaupun ada juga sih masih yang, ya, walaupun masih juga ada yang
sembarangan. Itu tergantung orang. Ini salah satu sebabnya apa? Karena Islamlah mengajar. Islam mengatur kita. Lihat ajaran agama kita itu. Diatur. Jangan kencing sembarangan tadi tuh. Bahkan jangan kencing di lubang. Siapa tahu ada semut lagi rapat RT. Mereka nak ngadukan acara 17. Datang gitu kencing situ. Kan terganggu rapat. Kacau. Boy tunggu bubar dulu. Iku aduh. Ingat gak itu yang semutnya Nabi Sulaiman tuh? Ini Sulaiman mau lewat, mau masuk lubang, kata semut itu kan. Mereka tidak tahu. Sulaiman dengar.